Salam jumpa, selamat datang kembali dalam perkuliahan Mikrobiologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kembali bersama saya Amarila Malik. Mikrobiologi farmasi merupakan dasar untuk memahami kuliah yang lebih advance seperti imunologi, virologi, dan bioteknologi, serta kuliah lainnya yang memerlukan pemahaman terkait mikrobiologi. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama merumuskan ruang lingkup mikrobiologi dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, menjelaskan karakteristik sel bakteri dan infeksi yang dapat ditimbulkan. Ketiga, menjelaskan karakteristik parasit dan infeksi yang ditimbulkan. Pada modul ini, mahasiswa akan diberikan dasar-dasar mikrobiologi sebanyak 12 topik hingga ujian akhir semester, yaitu meliputi 1. Pengantar dan wawasan ilmu mikrobiologi farmasi serta keterkaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, bentuk sel bakteri, struktur eksternal sel bakteri, struktur dinding sel bakteri, struktur internal sel bakteri dan endospora, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, media perbenihan, siklus perbenihan bakteri, siklus pertumbuhan bakteri, pengukuran pertumbuhan bakteri. Kedua adalah topik jalur metabolisme bakteri untuk produksi energi, metabolisme karbohidrat, fermentasi, respirasi seluler, metabolisme lemak dan protein, dan pengendalian mikroorganisme secara fisika dan kimia, pengendalian mikroorganisme dengan antibiotika, uji efektivitas bahan pengawet, dan uji koefisien fenol. Ketiga topiknya adalah infeksi bakteri, habitat mikroorganisme, patogenisitas, virulensi dan infeksi, perjalanan penyakit infeksi, penularan penyakit infeksi, serta sifat dan fungsi materi genetik, replikasi DNA, transkripsi translasi, kromosom bakteri, dan teknologi DNA rekombinan. Topik keempat adalah bakteri patogen pada saluran pencernaan. Topik kelima adalah bakteri patogen pada saluran pernafasan. Topik keenam adalah bakteri patogen pada sistem saraf. Topik ketujuh adalah bakteri patogen pada kulit dan mata. Topik kedelapan adalah analisis keamanan, sediaan farmasi dan makanan secara mikrobiologi. Topik kesembilan adalah peranan mikroorganisme dalam industri makanan dan sediaan farmasi. Topik ke-10 adalah mulai bagian parasitologi sampai topik ke-12, yaitu tentang sifat parasit dan penggolongannya, kemudian topik 11 penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, dan ke-12 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Untuk 12 sesi perkuliahan ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Topik ketiga perkuliahan ini mencakup infeksi bakteri dan genetika. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Topik 3 adalah membahas mengenai infeksi bakteri dan genetika. Infeksi adalah proses masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh dan dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Virulensi adalah kemampuan mikroorganisme untuk menginfeksi organisme hidup. Faktor virulensi adalah produk mikroorganisme yang berperan dalam mekanisme virulensi. Patogenesis. Patogenesis adalah infeksi mikroorganisme yang menyebabkan penyakit.
Patogen adalah mikroorganisme yang menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada organisme lain. Kolonisasi adalah mikroorganisme yang menetap pada tubuh tanpa menimbulkan penyakit atau disebut flora normal. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai infeksi, diagnosis, dan pencegahan. Tipe-tipe infeksi adalah sebagai berikut. Rute infeksi mikroorganisme patogen dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai genetika. Genetika adalah telaah mengenai pewarisan dan keragaman ciri-ciri suatu organisme, baik uniseluler maupun multiseluler. Sedangkan materi genetik mengandung informasi struktur, fungsi, dan reproduksi sel. Unit biologis dasar yang mewariskan informasi disebut gen. DNA membawa informasi keturunan yang menentukan sifat-sifat sebuah sel. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kromosom, kromatid, DNA, dan nukleotida sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai replikasi DNA. Untuk replikasi DNA ada 3 pemahaman, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Semi-konservatif adalah di mana heliks ganda akan berpisah dan menjadi template atau cetakan bagi untai DNA komplementer yang baru. Konservatif adalah di mana heliks ganda tetap utuh selama menjadi template atau cetakan untuk pembentukan heliks ganda baru. Yang ketiga adalah dispersif, yaitu beberapa bagian pada heliks ganda lama akan digunakan sebagai template DNA baru. Pembahasan transkripsi dan translasi. Transkripsi ada tahap awal sintesis protein setelah replikasi DNA, kemudian ada pemindahan informasi genetika dari DNA ke RNA, dan ada produk-produk mRNA, tRNA, dan RNA, serta RNA lain yang sekarang sudah banyak diketahui. Translasi. Translasi prinsipnya adalah tahap pemindahan informasi genetik RNA menjadi protein. Demikianlah pertemuan ketiga perkuliahan ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi tentang bakteri patogen pada saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ketiga ini. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya.